Baik, kita pada bagian sebelumnya kita telah belajar bagaimana menentukan apa namanya solusi ya solusi dari persamaan diferensial linier homogen orde 2 gitu ya. Dan khususnya untuk yang persamaan diferensial linier homogen orde 2 dengan koefisien konstan. Nah, seperti yang sebelumnya ada tiga bagian ya, ada tiga kemungkinan dalam solusi persamaan diferensial linier homogen dengan koefisien konstan itu ya. Jadi bagian yang pertama itu nanti dua akar yang berbeda, kemudian bagian yang kedua nanti ada akar-akar kembar gitu, dan yang ketiga adalah akar kompleks atau imajiner. Nah, di bagian ini kita akan melihat gitu atau belajar bagaimana menentukan solusi-solusi umumnya dari ketiga kemungkinan tersebut gitu ya. Nah, di bagian pertama ini ya jadi ketika kita punya persamaan diferensial orde 2 dengan koefisien konstan gitu ya. Yang kita selalu punya persamaan karakteristik ya, AR kuadrat plus BR plus C sama dengan 0. Kemudian kemungkinan pertama adalah, ini kan persamaan kuadrat, kemungkinan pertama adalah ketika akar-akarnya itu dua yang berbeda gitu ya, two distinct real roots. Jadi akar-akar berbeda gitu ya. Untuk akar-akar yang berbeda, kalau kondisinya R artinya berbeda dan real, artinya R1 tidak sama dengan R2, maka general solution atau solusi umumnya itu akan diberikan oleh persamaan ini. Y sama dengan C1 E pangkat R1T, C2 E pangkat R2T. Jadi yang kita dapatkan R1, kita dapatkan R2, nanti dimasukkan ke sini ya. Nanti dimasukkan ke sini. C1, C2, R2. Nah, kita langsung bergerak ke bagaimana cara menyelesaikannya. Yang pertama, contoh yang pertama, tentukan solusi dari Y double aksen plus 5Y aksen plus 6Y sama dengan 0. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya kita lihat, kita misalkan gitu ya. Misal Y sama dengan E pangkat RT, maka persamaan karakteristiknya maka persamaan karakteristiknya adalah apa? R kuadrat plus 5R plus 6 sama dengan 0 gitu ya. Jadi Y double aksen nanti akan jadi R kuadrat, Y aksennya akan jadi R, dan Y-nya akan jadi 1. Oke, sehingga ketika kita faktorkan ini, kita bisa faktorkan ya, jadi ini R plus 2 dikalikan dengan R plus 3 sama dengan 0. Kita dapatkan ternyata ini akar-akar berbeda, yaitu R sama dengan negatif 2, R1 sama dengan negatif 2, atau R2 sama dengan negatif 3. Ya, sehingga kita dapatkan Y1 itu sama dengan E pangkat negatif 2T dan Y2 sama dengan E pangkat negatif 3T. Dan solusi umumnya seperti yang tadi, bahwa Y akan sama dengan C1 E pangkat negatif 2T ditambah C2 E pangkat negatif 3T. Apakah boleh tertukar R1-nya negatif 3, R2-nya negatif 2? Boleh. Enggak apa-apa, enggak masalah, gitu ya, enggak masalah. Sama saja, gitu ya. Meskipun nanti C1, C2-nya sama saja ya. Jadi kalau ketukar posisinya enggak masalah. Gampang, jadi tinggal nambahkan C1 sama C2. Ini contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, tentukan solusi dari initial value problem. Nah, di sini diberikan kondisi awal, ya. Di sini diberikan persamaan Y double aksen dikurang Y sama dengan 0 dengan kondisi awal Y0 sama dengan 1, ya. Y0 sama dengan 1, kemudian Y aksen 0 sama dengan 0. Kita cari solusinya sama, kita misal gitu ya. Y sama dengan E pangkat RT, maka persamaan karakteristiknya R kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Atau di sini kita punya R
di plus 1, R negatif 1 ketika kita faktorkan ya. Jadi R sama dengan negatif 1 atau R sama R2, ini R1 sama dengan 1. Sehingga Y1 itu sama dengan E pangkat R1T atau min T, kemudian dan Y2 sama dengan E pangkat T gitu ya. Dan solusi umumnya Y sama dengan C1 E pangkat negatif T ditambah C2 E pangkat T. Ini solusi umumnya. Nah, karena diberikan kondisi awal ya, karena diberikan kondisi awal nanti kita bisa cari nilai C1 dengan C2 dengan dari kondisi awal yang diketahui. Ya, dari kondisi awal yang diketahui. Kita sudah dapat ini kondisi awalnya Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 0. Oke, tadi kita sudah dapat Y1, kita sudah dapat Y sama dengan C1E pangkat negatif T ditambah C2 E pangkat T dengan apa tadi? Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 0. Ya, dengan ini. Maka gitu ya. Maka apa? Ya, kita ini kan artinya Y0 sama dengan 1. Artinya ketika T-nya 0, maka Y-nya sama dengan 1. Ya, jadi bagian yang pertama, ketika T-nya 0, maka Y sama dengan 1. Ini kita sudah punya Y sama dengan C1 E pangkat T. Berarti ini sama dengan 1 sama dengan, saya tulis saja dulu. Y C1 E pangkat negatif T ditambah C2 E pangkat T. Y0 sama dengan 1. Artinya ketika T-nya 0, Y-nya sama dengan 1. 1 sama dengan C1 E pangkat negatif 0 ditambah C2 E pangkat 0. E pangkat 0 itu berapa? E pangkat 0 kan sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan C1 ditambah C2. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga punya Y aksen 0 sama dengan 0. Nah, karena di sini Y aksen, maka kita cari dulu Y aksennya. Ya, kita cari dulu Y aksennya. Y aksen dari Y ini, Y aksennya apa? Jadi C1E pangkat min T ketika diturunkan, maka jadi min C1E pangkat negatif T. Gitu ya, karena E pangkat min T diturunkan jadi negatif E pangkat min T, kemudian ditambah C2E pangkat min T, C2E pangkat T, sorry. C2E pangkat T, enggak pakai. Nah, ini sama angkatnya. Oke, kita substitusi nilai Y aksen 0 sama dengan 0. Artinya, ketika T-nya 0, maka Y aksennya sama dengan 0. Jadi ini 0 sama dengan negatif C1E pangkat negatif 0 ditambah C2 E pangkat 0. Atau kita punya yang namanya 0 sama dengan negatif C1 ditambah C2. Kita punya dua persamaan. Apa yang kita lakukan? Kita eliminasi. Ya. Jadi C1 ditambah C2 sama dengan 1, min C1 ditambah C2 sama dengan 0. Kita jumlahkan, berarti ini 0 ditambah C2 sama dengan 1. Berarti C2 sama dengan 1. Kemudian C1 ditambah C2 sama dengan 1. C1 ditambah 1 sama dengan 1. C1 sama dengan 0. Kita sudah punya nilai C1 dan nilai C2. Kebalik. C2 dan C1. Artinya, solusinya, solusi dari persamaan diferensial yang tadi, initial value problem, Y sama dengan C1E pangkat negatif T ditambah C2E pangkat T, maka jadi Y sama dengan C1-nya, C1-nya 0, ya, jadi langsung 0 di sini, ditambah C2-nya, berarti di sini 0 E pangkat negatif T ditambah 1 E pangkat T. Jadi Y sama dengan E pangkat T. Sudah. Ini adalah solusi khususnya. Solusi untuk persamaan nilai awal. Ya. Gampang ya. Jadi kita selalu menemukan dua persamaan gitu. Nanti kemudian kita eliminasi. Ini solusi. Ya. Saya kembalikan di awal lagi. Jadi solusinya adalah Y sama dengan ini tadi. Oke. Nah, itu yang bagian akar-akar berbeda.
Oke, kemudian bagaimana jika akar-akarnya kembar? Nah, kalau akar-akarnya kembar, ya, kalau akar-akarnya kembar atau kita katakan sebagai R1 sama dengan R2, kita simbolkan sebagai R saja biar nggak ada 1 2, maka general solusinya akan diberikan sebagai berikut, ya, akan diberikan sebagai berikut. Jadi Y akan sama dengan C1E pangkat RT ditambah C2T E pangkat RT. Bedanya, teman-teman sekalian, karena R-nya ini sama, kan kalau sama misalkan CE RT ditambah C2E pangkat RT ini kan aneh gitu ya, karena sama-sama RT, orang nggak perlu dibedakan kalau gini, makanya nggak ada bedanya kalau begini. Makanya di sini ditambahi ada TE pangkat RT, gitu ya. Jadi di suku kedua ada dikalikan dengan T, gitu ya, yang menjadikan dia different with first term, ya. Jadi there is T in second term, make it different with first term. Jadi yang membedakan dengan yang depan ini adalah ada T-nya. Nah, kenapa kok bisa ada T-nya? Gitu ya. Kenapa kok ada bisa T-nya? Ini long story ya, ada ceritanya panjang dan ini diselesaikan di Alembert di abad ke-18. Nah, di bagian cek di video lain nanti ada pembahasan terkait kenapa kok ada T-nya, sekaligus nanti kemudian kenapa kok yang imajiner bisa jadi sin sama cos. Oke ya, di pembahasan terma. Terma ini akan dibahas di video yang lain. Oke, nah contohnya yang pertama, find the solution of Y double accent min 4Y accent plus 4Y sama dengan 0. Ya, sama caranya kita tentukan, kita misalkan dulu, misal Y sama dengan E pangkat RT, ya, Y pangkat R, E pangkat RT. YE pangkat RT, gitu ya, YE pangkat RT. Maka kita dapatkan apa? Persamaan karakteristiknya R kuadrat min 4R ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau kita faktorkan, kita akan dapatkan R dikurang 2 kuadrat sama dengan 0. Atau R-nya hanya ada 1, yaitu R sama dengan 2. Nah, dari sini kita punya solusi Y sama dengan langsung Y sama dengan C1 E pangkat R-nya 2 2T ditambah C2T ada T-nya E pangkat 2T. Ini solusi. Ini tidak diberikan kondisi awal, jadi cukup sampai di sini. Kondisi awal. Langsung ya. C1 E pangkat 2T, C2T E pangkat 2T. Karena akarnya cuma ada satu, akar tunggal atau akar kembar. Nah, contoh yang lain, misalkan di sini diberikan kondisi awal ya, jadi initial value problem. Jadi diberikan Y double accent dikurangi 6Y accent plus 9Y sama dengan 0. Penyelesaiannya sama, misal Y sama dengan E pangkat RT, maka persamaan karakteristiknya kita punya R kuadrat dikurangi 6R ditambah 9 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, kita akan punya R dikurangi 3 kuadrat sama dengan 0. Sehingga R sama dengan 3. Kita punya R sama dengan 3 dan solusinya Y sama dengan C1E pangkat 3T ditambah C2T E pangkat 3T. Ya, ada T-nya. Ini masih solusi umum. Masih solusi umum. Untuk initial value problemnya, ya nanti kita gunakan nilai-nilai awal yang sudah diberikan ini untuk menentukan nilai C1 dan C2. Ya, saya tulis di sini di halaman baru. Kita tadi sudah punya Y sama dengan C1E pangkat 3T ditambah C2T E pangkat 3T dengan apa? Y 0 sama dengan 0, kalau nggak salah. Kemudian Y aksen 0 sama dengan 2. Dan Y aksen 0 sama dengan 2. Caranya sama, karena kita punya nilai ini ya. Jadi di sini Y sama dengan C1E pangkat 3T ditambah C2T
E pangkat 3T. Di sini artinya Y0 sama dengan 0. Artinya ketika T-nya 0, maka Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0, T-nya juga 0. C1 E pangkat 3 kali 0 ditambah C2 0 E pangkat 3 kali 0. Sama dengan apa? C1 ini 0 sama dengan 0. Oke ya, C1 sama dengan 0. Oke, kemudian yang kedua, Y aksen 0 sama dengan 2. Artinya, ketika T-nya 0, maka Y aksennya 2. Nah, teman-teman sekalian, di sini Y aksen. Maka kita butuh cari dulu Y aksen. Nah, ini hati-hati. Karena di sini ada TE pangkat 3T. Jadi, nanti menurunkannya pakai UV. Ya, jadi Y aksen ini dulu, C1E pangkat 3T kita turunkan jadi 3 C1E pangkat 3T ditambah C2. Nah, perhatikan ini UV ya, U aksen V ditambah V aksen U. Berarti ini C2 E pangkat 3T gitu ya, ditambah ya, ini U aksen kali V ditambah V aksen, V-nya ini 3T, berarti di sini ada depannya ada 3. Hati-hati ya, nanti di apa namanya, ini 3, C2, ada T, E pangkat 3T. Nah, jadi agak panjang kan? Nah, berbeda, hati-hati. Nah, Y aksen 0 sama dengan 2, artinya ketika T-nya 0, Y-nya sama dengan, Y aksennya sama dengan 2. Berarti ini sama dengan 2, ini 3, C1 E pangkat 3 kali 0, ditambah C2 E pangkat 3 kali 0, ditambah 3 C2 3C2 kali 0 kali E pangkat 3 kali 0. Nah, 3E pangkat 3 kali 0 berarti di sini 3C1 ditambah C2 kemudian ditambah 0. Oke. Nah, kita punya dua persamaan. Yang satu C1 sama dengan 0, 3C1 plus C2 sama dengan 2. Karena kita sudah punya C1 sama dengan 0, kemudian ini 3C1 plus C2 sama dengan 2, karena sama dengan 2, maka kita langsung substitusi 3 kali 0 plus C2 sama dengan 2. Berarti C2 sama dengan 2. Sehingga solusinya akan jadi Y sama dengan apa tadi? Tadi C1 E pangkat 3T, C1-nya 0, ya, C1-nya 0, E pangkat 3T plus C2-nya 2, C2-nya 2, plus C2-nya 2, T E pangkat 3T. Atau sama dengan Y sama dengan 2T E pangkat 3T. 2T E pangkat 3T. Ini solusinya. Selesai ya. Ini solusinya. Selesai. Nah, ya, apakah yakin ini solusinya ya? Tinggal masukkan saja, nanti dicek apakah benar ini solusi kebersamaan diferensial. Nih. Ya, semoga bisa dipahami. Ini untuk persamaan karakteristik yang punya akar-akar kembar. Nah, ini saya tulis di sini juga. Nah, kemudian yang ketiga, kasus yang ketiga, ketika akar-akar persamaan kuadrat itu kompleks konjugat, atau kita katakan seperti ini ya, R1 sama dengan lambda plus mu i, di mana i-nya itu sama dengan akar negatif 1 ya. Jadi nanti kita ubah akar-akarnya ke dalam bentuk lambda plus mu i. Ini biasanya kita tulis R sama dengan lambda plus minus mu i. Ustadz kok bisa dapat begini, nanti gimana? Biasanya kita menggunakan menggunakan rumus ABC. Gitu ya. Nah, khusus untuk yang persamaan karakteristik dengan akar-akar yang konjugat seperti ini, maka solusinya nanti akan jadi seperti ini. Ya. Perhatikan ininya ya. Jadi perhatikan ininya ya. Di sini lambdanya masuk ke sini, mu-nya masuk ke sini. Jadi langsung masuk ke sini.
Ya, jadi nanti ketika kita sudah punya lambda, sama mu, ya nanti dimasukkan di sini. E pangkat lambda T dikalikan dengan C1 cos mu T ditambah C2 sin mu T. Kok bisa seperti ini? Ya, sekali lagi ini ceritanya panjang dan teorema ini nanti akan dibuktikan di video yang lain, gitu ya. Di video yang lain. Nah, contoh, find the general solution of y double accent y double accent plus 9y sama dengan 0. Sama, kita misal juga y sama dengan e pangkat rt, maka apa? R kuadrat plus 9 sama dengan 0. Kita gunakan rumus ABC saja. R1, 2 itu akan sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Atau sama dengan min B-nya 0, gitu ya, plus minus akar B kuadratnya 0 kuadrat dikurangi 4, dikurangi A-nya 1, C-nya 9 per 2A, 2 kali 1. Yang artinya ini sama dengan, saya tulis di sebelah kanan, sama dengan ini negatif 0, nggak usah negatif 0. Sama dengan plus minus akar dari ini, negatif 36. Ya, perhatikan ini negatif 36 per 2. Akar negatif 36 itu kan bisa ditulis sebagai akar negatif 36 ini kan bisa ditulis sebagai akar 36 dikalikan dengan akar negatif 1. Ini plus minus, ini 2. Sehingga akar 36 itu adalah 6, gitu ya, plus minus 6 akar negatif 1 per 2. Atau sama dengan plus minus 3i. Ya, plus minus 3i. Oke. Plus minus 3i. Ya, jadi R-nya sama dengan plus minus 3i. Tadi kita punya bentuknya, kalau kita punya bentuknya R sama dengan apa? Lambda plus minus mu i. Nah, berarti dari sini kita punya lambdanya sama dengan 0, mu-nya sama dengan 3. Lambdanya sama dengan 0, mu-nya sama dengan 3. Ustaz kok enggak negatif 3? Enggak. Ya, jadi dia langsung diambil 3-nya. Ya, ini plus minus. Sehingga solusinya, teman-teman sekalian, solusinya adalah, solusi tadi rumusnya apa? Solusi, saya tulis rumusnya dulu. Solusinya apa tadi? Y sama dengan E pangkat lambda T dikalikan C1 sin mu T plus C2 cos mu T. Tahu kita tulis Y sama dengan E pangkat lambdanya 0, E pangkat 0, C1 sin 3T plus C2 cos 3T. Nah, karena E pangkat 0 itu 1, maka Y sama dengan C1 sin 3T ditambah C2 cos 3T. Ini adalah solusi dari persamaan diferensial yang diberikan. Solusi. Yakin ini solusinya. Kalau nggak yakin, nanti silakan dicek apakah benar Y sama dengan C1 sin 3T plus C2 cos 3T adalah solusi dari sini. Ya, bisa dicek sendiri. Nah, ini untuk yang kedua, gitu ya, contoh yang kedua, ini diberikan initial value problem, diberikan persamaan diferensial Y double aksen plus 2Y aksen plus 2Y sama dengan 0 dengan Y pi per 4 sama dengan 2. Artinya ketika T-nya sama dengan pi per 4, maka Y-nya sama dengan 2 dan Y aksen pi per 4 sama dengan negatif 2. Kita kerjakan misal Y sama dengan E pangkat RT, maka kita punya R kuadrat plus 2R
plus 2 sama dengan 0. R12-nya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Atau sama dengan negatif B-nya 2 plus minus, ini plus minus, akar B kuadrat 2 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 2 per 2 kali 1. Nah, sama dengan min 2 plus minus akar berapa ini? 4 dikurangi 8 per 2. Sama dengan min 2 plus minus akar negatif 4 per 2. Atau negatif 2 plus minus, karena 4 ini kita bisa akar jadi 2 akar negatif 1 per 2. Sama dengan negatif 1 plus minus akar negatif 1. Atau I, saya langsung tulis sebagai I saja. Plus minus. I. Nah, sekali lagi kita punya R sama dengan min 1 plus minus I. Nah, apa artinya? Apa artinya? Kalau kita punya R sama dengan lambda plus mu I, berarti di sini kita punya lambda sama dengan negatif 1, mu-nya sama dengan 1. Dan solusinya yaitu solusi umumnya, kita masih solusi umumnya, Y sama dengan apa tadi? E pangkat lambda T, E pangkat negatif T, C1 sin, ya, sin mu T, mu-nya 1 berarti sin T, plus C2 cos T. Nah, sin mu T cos T. Ini ini masih solusi umum. Nah, sekarang kita gunakan initial value atau nilai awal yang diberikan untuk mencari C1, C2 sehingga dia menjadi solusi khusus. Nah, saya tulis kembali dulu. Kita punya Y sama dengan E pangkat negatif T, ini negatif T ya, kali C1 sin T plus C2 cos T dengan apa tadi? Y pi per 4 itu sama dengan 0 sama 2, negatif sama 2. 2 sama negatif 2. 2 sama negatif 2. 2, kemudian Y aksen pi per 4 sama dengan negatif 2. Nah, mungkin ini agak panjang. Nah, perhatikan teman-teman sekalian. Di sini ada E pangkat min T ya. Saya tulis. Yang pertama, Y sama dengan E pangkat negatif T, C1 sin T plus C2 cos T. Hapus. Saya tulis ulang. C1 sin T plus C2 cos T dengan Y pi per 4 sama dengan 2 dan Y aksen pi per 4 sama dengan negatif 2. Ya. Kita gunakan ini, Y pi per 4 sama dengan 2. Artinya ketika T-nya pi per 4, maka Y-nya sama dengan 2. Saya tulis lagi, E pangkat min T, C1 sin T, ditambah C2 cos T. Y-nya akan sama dengan 2 ketika T-nya sama dengan pi per 4. E pangkat min pi per 4. Ya. C1 sin pi per 4 ditambah C2 cos pi per 4. Nah, sin pi per 4 itu berapa? Pi per 4 kan sama kayak 45 derajat ya. Karena sama kayak 45 derajat, maka sin 45 ini sama dengan setengah akar 2. Jadi E pangkat min pi per 4 ini tetap ya. Jadi ini setengah akar 2 C1 ditambah setengah akar 2
C2 ya, sama ya. Kalau sin 45 kan setengah akar 2 ya. Setengah akar 2, cos 45 juga setengah akar 2. Yang artinya ini kalau kita jumlahkan E pangkat min pi per 4 ada setengahnya, setengah akar 2-nya kita keluarkan. Sama saja, biarkan saja seperti ini dulu, nanti barangkali bisa diubah. Kemudian yang kedua, di sini Y aksen pi per 4 sama dengan negatif 2. Jadi kita masih perlu Y aksen. Jadi, ini yang perlu hati-hati sekali lagi teman-teman. Saya tulis kembali dulu, untuk mencari turunannya, saya tulis kembali dulu. Saya tulis kembali dulu Y-nya. Nah, di sini Y sama dengan E pangkat negatif T, C1 sin T, C2 cos T. Ini saya masukkan saja dulu. Jadi C1 E pangkat negatif T sin T, ya, ditambah C2 E pangkat negatif T cos T. Nah, ini baru kita turunkan. Y aksen, perhatikan. Karena di sini ada E, ada sin, maka ini pakai UV. Jadi C1 U aksen, jadi ada negatifnya. Jadi E pangkat negatif T sin T, U aksen V, ya, ditambah C1 lagi, turunan U aksen V plus V aksen U. V-nya ini saya kasih kuning. Coba ini misalkan U, ini V, ya. Ini U aksen V, gitu ya. Saya pelan-pelan saja. Kalau misalkan ya, kalau misalkan ini sebagai U, ini sebagai V, ini dulu ya, UV. Maka turunannya ya, Y aksen sama dengan C1 U aksen. U aksen E pangkat min T diturunkan jadi min E pangkat T. Jadi minnya saya taruh depan. Minnya saya taruh depan. Min C1 E pangkat min T U aksen V, ditulis lagi V sin T plus V aksen U. V aksen itu cos T ya, turunan sini itu cos. Jadi cos T. Jadi di sini C1 E pangkat negatif T cos T. Nah, ya. Ditambah, nah ini baru yang ini. Kemudian yang hijau, saya kasih hijau di sini. Ini misalkan U juga, ini misalkan V. Ini U aksen, ini pakai oranye. Ini U aksen V, V aksen U. Nah, kemudian yang hijau, sama U aksen V plus V aksen U. Jadi di sini ada min C2 E pangkat negatif T cos T ditambah V aksen U turunan cos min sin. Jadi di sini ada min C2 E pangkat negatif T sin T. Ya, saya kasih keterangan. Jadi di sini itu U aksen V, di sini U V aksen. V aksen. Nah, ya. Sehingga dari sini kita baru substitusi nilainya. Y aksen Pi per 4 sama dengan negatif 2. Artinya negatif 2 ini nilai Y aksen jika T-nya sama dengan Pi per 4. Di sini negatif 2 sama dengan negatif C1 E pangkat negatif Pi per 4 sin ya, Pi per 4 ditambah C1 E pangkat negatif Pi per 4 cos Pi per 4. Atau ada yang bisa disederhanakan ini ya? Coba kita sederhanakan dulu ya. Coba kita sederhanakan dulu. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Sin sama cosnya coba. Jadi Y aksen kita coba lihat di sini ada
E pangkat negatif T sin T ya. Ada E pangkat negatif T sin T, ini ada E pangkat negatif T sin T. Jadi saya kumpulkan, di sini ada E pangkat negatif T sin T dikalikan dengan negatif C1 negatif C dikurangi C2. Ya, jadi dari sini sama sini, atas sini, kemudian ditambah di sini ada E pangkat negatif T cos T, saya keluarkan, ini C1 dikurang C2. C1 dikurang C2. Ah, cakep ini. Baru enak. Negatif 2 sama dengan E pangkat negatif Pi per 2 sin Pi per 4 sin Pi per 4 dikalikan dengan min C1 min C2 plus E pangkat min Pi per 4 cos Pi per 4 C1 min C2. Sin Pi per 4 itu setengah akar 2. E pangkat min Pi per 4 itu dikalikan setengah akar 2 min C1 min C2 ditambah E pangkat min Pi per 4 juga cos per 4 juga setengah akar 2 kali C1 min C2. Nah, ini ternyata sama min setengah akar 2. Jadi kita kumpulkan juga setengah akar 2 E pangkat min Pi per 4 dikalikan dengan ini min C1 dikurangi C2 ditambah C1 dikurang C2. Yang artinya setengah akar 2 E pangkat min Pi per 4 itu sama. Dikalikan dengan ini habis C1 plus C2 sama dengan min 2 C2. Panjang, min 2 C2. Nah, ini teman-teman sekalian kalau kita keluarkan setengah akar 2-nya yang sebelah kiri, ini juga sama sebenarnya. Kemudian 2-nya dibawa ke sana. Jadi ini 4 sama dengan akar 2 E pangkat min Pi per 4 kali C1 plus C2. Kalau yang ini min 4 sama dengan akar 2 E pangkat min Pi per 4. Oh, ini dicoret dengan ini. Kemudian negatifnya dicoret dengan ini. Oh, jadi negatif 2. Nanti diteliti kembali ya. Jadi mungkin masih salah. Jadi silakan nanti dicek kembali perhitungan saya. Min 2 sama dengan ini C2. Oke. Sekarang kita dapat ini C2 itu sama C2 kali akar 2 E pangkat min Pi per 4 itu sama dengan negatif 2. Nah, kita kumpulkan di sini ya. C2, dari sini kita punya C2. Kita kumpulkan di sini. Kita coba. C2 itu nanti akan sama dengan C2 akan sama dengan min 2 per akar 2 E pangkat min Pi per 4. Tahu sama dengan nanti kalau teman-teman bisa perhatikan jadi min E pangkat Pi per 4 akar 2. Ini C2. Ini C2. Nah, kemudian kalau di sini nanti kita punya 4 sama dengan akar 2 E pangkat min Pi per 4 C1 ditambah akar 2 E pangkat min Pi per 4 C2. Nah, perhatikan. E pangkat min Pi per 4 C2. Ini kan sama kayak ini ya. Akar 2. Dan nilainya sama dengan negatif 2. Berarti di sini negatif 2. Berarti di sini 4 sama dengan akar 2 E pangkat min Pi per 4 C1 ditambah negatif 2. Atau sama dengan 6 akar 2 E pangkat min Pi per 4 C1
Sehingga C1 sama dengan, nanti kalau 6 per akar 2 E pangkat min Pi per 4. Atau sama dengan 3 E pangkat min Pi per 4 akar 2. Minnya hilang. Akar 2. Oke. Sampai sini. Nah, sampai sini kita lanjutkan. Kita sudah punya sudah punya nilai C2 sama C1-nya. Mana nilai C2 sama C1-nya? C1-nya ini ya. C1-nya ini sama C2-nya ini. Oh, panjang sekali. Sehingga solusinya tadi solusinya Y sama dengan E pangkat min T C1 sin T plus C2 cos T. Ya, sama dengan E pangkat min T, C1-nya adalah 3E pangkat Pi per 4, 3E pangkat Pi per 4, 3E pangkat Pi per 4 sin T, ditambah C2-nya min E Pi pangkat. Langsung dikurangi saja. Min E pangkat Pi per 4 cos T. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi kalau E pangkat Pi per 4-nya saya keluarkan jadi E ya pangkat Pi per 4 min T 3 sin T min cos T. Ini solusinya. Solusi dari persamaan diferensial yang diberikan. Panjang sekali, luar biasa. Kebetulan karena ini soalnya panjang. Biasanya ada yang lebih pendek. Itu untuk ini. Jadi ini juga saya berikan solusi contohnya di sini.